Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 342. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Suara terengah-engah terus terdengar di tempat kejadian. Dan dampak visual dari berlututnya ayah Ramos, seperti lautan badai. Ekspresi di wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa percaya bahwa Doni benar-benar berlutut? Ariel meraih tangan Kaori dan berjalan ke Ramos. Ramos menunduk, tidak berani menatap Ariel. Hal ini dimulai karena Ariel dan Nicholas meminta mereka untuk berlutut. Bukan hanya karena dia menegur Aisyah karena bertepuk tangan, tetapi lebih jauh menunjukkan bahwa Ariel berbeda. Saat ini, Ramos tidak bisa menahan keluhan tentang Suandi di dalam hatinya. Jika Suandi mempersulit Ariel, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apakah kamu takut? Ariel melontarkan kata-kata sederhana. Ramos berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia takut mati sekarang. Berharap ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak situasinya tidak akan seburuk itu. Ariel, hari ini adalah pernikahanku. Tolong selamatkan aku, kata Ramos kepada Ariel dengan nada memohon. Jangan khawatir. Aku tidak berencana mempersulitmu. Aku harus berterima kasih, kata Ariel. Bagaimana Ramos bisa percaya bahwa Ariel akan berterima kasih padanya? Dia pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang seperti ini tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melamar Kaori. Karena ayahmu sudah berlutut. Kamu aku bebaskan, kata Ariel ringan. Ramos menatap Ariel dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar berpikir seperti ini? Apakah dia perut seorang pria dengan hati penjahat? Kalimat ini sama-sama luar biasa bagi mereka yang menonton kesenangan. Karena tidak peduli apakah itu salah satu dari mereka, Ramos tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengembangkan wajahnya. Nicholas bersedia membantu. Terlebih lagi, Ariel yang telah dipermalukan selama lebih dari 3 tahun. Apakah dia tidak memiliki dendam di hatinya untuk melampiaskan? Bukankah dia benar-benar ingin membiarkan Ramos pergi? Ariel ini benar-benar tidak berguna. Keluarga Nicholas telah maju untuknya. Namun dia melepaskan Ramos dengan begitu mudah. Orang-orang telah berlalu. Mungkin Ariel tidak memandang Ramos di matanya sama sekali. Dan dia hanya akan membuatnya turun harga jika dia peduli dengan Ramos. Ketika semua orang berbisik, wanita yang belum menikah itu hadir. Dia sangat terkesan dengan pesona Ariel. Sebelum Ariel melamar Kaori, kelembutan yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat orang iri. Tapi sekarang, suasana yang ditunjukkan oleh Ariel adalah jenis kegilaan lainnya. Banyak wanita berhayal, benar-benar ingin menikahi pria seperti itu. Ini adalah pangeran tampan yang sebenarnya. Dulu saya berpikir bahwa Kaori dianiaya ketika dia menikahinya. Tetapi sekarang tampaknya Kaori adalah orang yang paling bahagia. Petik 2. Kenapa aku bukan Kaori? Kenapa aku tidak bisa menemukan pria seperti itu? Kaori, yang pernah ditertawakan, sekarang disambut dengan mata iri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak peduli tentang ini. Dan memegang tangan Ariel dengan erat. Yang paling dia pedulikan. Mata orang lain. Sinisme melihat itu. Gosip itu. Setelah Ariel bertanya pada Kaori, maukah kamu menikah denganku? Semua diam. Ramos tergagap pada Ariel. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya. Tampaknya Ariel tidak berniat untuk terus melibatkan masalah ini. Jadi dia tidak tahu harus berkata apa selain mengucapkan terima kasih. Lina berjalan ke arah Suandi dan berkata dengan merendahkan. Suandi, aku datang ke pernikahan putramu hari ini dengan sikap baik. Aku tidak menyangka kamu membuat pengaturan seperti itu untuk mempersulit Ariel dan Kaori. Dia rela melepaskanmu. Tapi aku tidak setuju. Ariel tersenyum tak berdaya. Meskipun dia sudah menduga Lina tidak akan melepaskannya. Tetapi ketika itu terjadi, dia masih sakit kepala. Bu,
Ayo pergi, kata Ariel. Lina bukan master yang suka bersikap rendah hati. Dia tidak sabar untuk membawa semua barang miliknya ketika dia keluar untuk menunjukkan kepada orang lain. Dengan karakter seperti ini, dia ditakdirkan untuk tidak menderita kerugian. Jelas. Mengapa tuan rumah sengaja menyebutkan nama Anda? Tidakkah kamu ingin mengetahuinya? Lina berkata, tuan rumah termasuk dalam peran menonton pertunjukan yang bagus. Lagi pula, dia hanya mengikuti instruksi Ramos. Dari awal lelucon, hingga penampilan keluarga Nicholas, suasana hatinya berubah. Dia menjadi gugup, dan dia takut pada dirinya sendiri. Dia terlibat. Tetapi ketika Ariel tidak lagi mengejar masalah ini, dia merasa sedikit lebih lega. Tapi, sekarang, ketika Lina menyebutkannya secara langsung, hati tuan rumah langsung tertahan di tenggorokannya. Dia hanya seorang karyawan dari sebuah perusahaan pernikahan. Baik dari keluarga Ramos dan keluarga Nicholas, saya tidak tahu bagaimana. Mendengar kata-kata Lina, tuan rumah bergegas dan berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya mendengarkan perintah Ramos. Apa yang dia suruh Anda lakukan? Lina bertanya dengan dingin. Tuan rumah berkata dengan gemetar. Dia ingin bermain dengan Ariel. Biarkan Ariel kehilangan muka di pesta pernikahan. Lina memandang Ramos dan terus bertanya. Siapa yang memberimu ide? Tujuanmu ingin melakukan ini? Ramos dan Ariel tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Di dalam hatinya, Ariel selalu menjadi lelucon. Dan itu hanya beberapa lelucon untuk bersantai. Dan tidak ada alasan untuk serius dengan Ariel. Tapi Suandi adalah ibunya. Karena Suandi memiliki persyaratan ini, dia secara alami harus memuaskan Suandi. Tidak ada yang memberi saya ide. Dan saya tidak punya tujuan lain, kata Ramos. Lina samar-samar mendengarkan. Kauri orang yang paling bahagia. Kauri yang pernah ditertawakan. Sekarang disambut dengan mata iri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak peduli tentang ini. Dan memegang tangan Ariel dengan erat. Yang paling dia pedulikan. Dan berkata, tidak ada tujuan lain. Jika bukan karena ibumu, kamu tidak akan melakukan ini, kan? Setelah berbicara, Lina menatap Suandi lagi. Melanjutkan, saya tahu Anda tidak puas dengan saya dan merasa bahwa saya mencuri pusat perhatian Anda. Tetapi saya tidak mengharapkannya. Saya datang ke pernikahan putra Anda dengan kebaikan dan Anda akan melakukan hal seperti itu. Aku menyesal. Dia tidak bisa mengukurnya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia tidak seharusnya melakukan ini. Itu tidak akan dalam situasi saat ini. Bahkan jika pernikahan dapat dilanjutkan, Doni sudah berlutut, yang merupakan aib bagi keluarganya, akan ditertawakan. Di masa depan, di kelompok saudari, dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Dan dia bahkan akan ditertawakan oleh orang luar. Lina, ini salahku. Kamu harus bertanggung jawab. Datang padaku, kata Suandi pasrah. Sekarang bahkan keluarga Nicholas harus membantu Ariel. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa dia tidak beruntung. Kamu sangat iri padaku. Makanya kamu melakukan hal semacam ini, kan? Lina berkata dengan bangga. Ya. Suandi mengangguk. Kalimat ini membuat wajah Lina penuh dengan kebahagiaan. Dan kesombongannya sangat puas. Dia melirik saudara perempuan lainnya. Seolah-olah menyatakan bahwa dia adalah orang dengan status tertinggi di antara teman-temannya. Ariel menghela nafas dalam hatinya. Mentalitas Lina untuk mencari rasa superioritas tidak pernah dipahami dalam hidupnya. Apakah pendapat orang lain benar-benar penting? Orang hidup untuk dirinya sendiri. Bukan untuk pendapat orang lain. Apa yang begitu hidup? Aku tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar. Di luar tempat pernikahan, dua wanita datang. Satu demi satu. Meskipun mereka berpakaian sangat sederhana, kecantikan mereka langsung menarik perhatian semua pria. Brengsek. Di mana keindahannya? Sosok ini terlalu bagus. Temperamen ini pasti wanita tertua dari keluarga mana. Kapan kecantikan seperti ini akan muncul di Bandung? Dia bahkan lebih cantik dari Kauri. Jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi yang tercantik nomor 1 di Bandung. Seruan suara keluar dari keramaian. Ketika Ariel melihat orang itu datang,
Dia mengerutkan kening. Helen, mengapa dia muncul di sini tanpa alasan? Memalukan untuk berlutut di usia muda. Helen berkata dengan dingin ketika dia melihat Ramos berlutut di tanah. Donnie mengangkat kepalanya dengan marah dan berkata, "Siapa kamu? Untuk siapa aku berlutut? Dan apa hubungannya denganmu? Aku penyelamatmu. Jika kamu ingin berlutut, berlututlah untukku." Helen tersenyum. Daniel memandang Ariel. Bingung di dalam hatinya. Dari mana wanita ini berasal? Dia sepertinya mengenal Ariel. Dan kalimat ini sangat tepat sasaran. Jadi dia langsung menyebut Ariel sia-sia. Bersambung.